Iya Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Mau bertanya di Bang PI Apa? tentang Nabi. Kenapa tentang Nabi? Mohon maaf Bang, saya lupa. Nanya agama Anda apa? Oh, Kristen. Oh ya, silakan. Ya. Ini kita sharing-sharing diskusi tentang Nabi. Jadi orang apa teman-teman Muslim mempunyai Nabi. Jadi yang mau saya tanyakan itu gini ya Bang PI, Mhm. ciri-ciri Nabi di keagamaan keyakinan Bang PI itu apa saja Bang PI? Ciri-ciri Nabi itu dia menerima wahyu dari Tuhan. Hanya itu ya? Hanya menerima itu Mhm. aja ya? Menerima wahyu dari Tuhan. Itu ciri-ciri Nabi. Salah satunya. Terus yang lainnya Bang PI? Ya salah satunya itu. Ada juga tanda kenabian di Hmm? punggung gitu. Di punggung. Di punggungnya para nabi tanda kenabian ada. Apa saja itu Bang PI? Tanda ya sebuah tanda gitu. Maksud saya itu gini loh. Tanda itu secara spesifiknya entah tanda tergores, tanda apa namanya? Entah Ah, saya kan nggak lihat nabi ya. Cuma ada tanda kenabian. Saya nggak bisa menjelaskan detail karena saya nggak lihat. Ada tanda kenabian nabi itu dalam dari dalam mana? agama Islam. Ya, Terus ya, juga ya. dia menerima wahyu ya ada tanda kenabian. Terus dia eh, bermukjizat gitu. Terus kalau begitu Bang PI, ini maaf nih Bang PI, maaf sekali Hmm. nih buat teman-teman muslim di bawah. Kalau Bang PI bilang ada tanda kenabian di punggung, dari mana Bang PI tahu kalau tidak bisa diceritakan secara spesifiknya kalau tidak tertulis di dalam kitab aslinya Bang PI? Ya, memang ada tanda kenabian di punggung. Coba Anda buka searching gitu, tanda kenabian di punggung. Cuma kalau bentuknya apa, seperti apa jelasnya, itu saya nggak lihat. Ya, Itu yang tertulis itu yang mengatakan itu di kitab karangan bukan terlalu frontal kali ya. Maksud saya itu gini, yang Bang PI bilang itu yang mengatakan ada kitab di punggung itu, kenabian itu tertulis di kitab aslinya Bang PI atau di kitab tulisan yang orang lain gitu? nih saya bukakan datanya buatmu ya. Ya. Di punggung Rasulullah ada tanda kenabian. Ya, tuh. Bagaimana bentuknya? Nah, nih kita mari baca aja ya. Kalau saya sih ya nggak bisa menjelaskan secara detail karena saya nggak lihat bentuknya. Ketika pendeta Bahira bertemu Nabi Muhammad, dia menanyakan beberapa hal kepada Nabi Muhammad untuk mengetahui apakah beliau seorang rasul yang disebut dalam kitab atau tidak. Alhasil, seluruh jawaban Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang disebut dalam kitabnya. Untuk memperkuat keyakinannya, Bahira minta izin untuk melihat punggung nih ya. Punggung Nabi Muhammad. Nabi memberi izin dan Bahira melihat ada tanda kenabian. Nih, oke? Okay? Di Iya. punggung Nabi Muhammad. Nah, Bahira semakin yakin dia menyarankan kepada Abu Talib untuk membawa dan melindungi Nabi Muhammad karena kelak dia akan menjadi besar. Nah, para ulama sepakat bahwa di punggung Nabi Muhammad ada tanda. Nah, tandanya seperti apa? Tapi mereka pendapat apakah tanda itu sudah ada sejak Nabi Muhammad lahir atau tidak. Jadi diri kalaunya kita menggambarkan pasti gitu saya nggak ketemu langsung nggak lihat langsung gitu loh ya, tapi ada sebuah tanda gitu. Ah, Iya. oke, okay? Yang baik, baik. Baik Bang PI. nih Yang nih nih saya nih saya melihat tanda kenabian di antara pundak atau punggung Rasulullah. Ukurannya kira-kira sebesar tular burung dara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dah Oh, tuh. baik. Oke. Berarti itu tertulis di hadis Bang PI ya, bukan di Al-Qur'an ya Bang PI ya, di hadis ya. Ya kalau tentang Nabi ya jelas hadis lah. Mana sih kamu ini ya? Kalau tentang Nabi pasti hadis atau sirah nabawiyah.
kalau Al-Quran itu kitab hukum dari Allah gitu. Tadi aku dengar tadi Bang PI membaca di situ tentang Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu sama atau beda menurut Beda. ajaran Bang PI? Kalau nabi, ya nabi itu belum tentu rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi. Oke. Oh gitu ya. Sekarang boleh Oh. saya bertanya sama Anda? Satu lagi Bang PI, nanti baru Bang PI menjawab. Bertanya. Oke. Berarti kalau hanya itu yang ciri-ciri Nabi yang Bang PI katakan itu, ya nggak jadi masalah sih, ya saling menghargai saja. Berarti Ya. artinya nabinya orangnya Bang PI tidak ada menulis kitab gitulah ya. Kalau yang menulis kitab pewahyuan itu ada Al-Quran. Nabi kami itu dia ummi. Nah, kan kayak gitu. Contohnya, Jadi kalau maksud kalau ada maksud saya turun gini Bang wahyu, PI. dia panggil sahabatnya untuk menuliskannya. Tunggu, maksud saya begini, nabinya contohnya eh, di umat teman-teman Muslim mengakui Daud nggak sebagai nabi? Iya, Nabi Daud, Daud Nabi. Mengakui kan? Lalu adakah Nabi Daud di agama Muslim menuliskan tentang sesuatu? Kalau cerita Nabi Daud ada di Al-Quran. Bukan cerita. Pertanyaan saya begini, Bang PI, adakah di ajaran Muslim Nabi Daud menulis kitab bagi umat Islam di dalam Al-Quran? Nabi Daud itu dia berbasmur atau zabur, kami kenal. Iya, ada dia menulis kitab. Itu sajak-sajak yang dia tulis. Tertulis di Al-Quran kah? Ya, kami mengenalnya seperti itu. Bukan mengenalnya. Kayak gimana? Maksud saya itu begini loh, Bang PI. Kalau Apa? seperti ini aku buat seperti contohnya ya, bukan disamain nanti. Oke? Contohnya nih Terus? contohnya di Kristen nih, ya. Heeh. Nanti Bang PI biar buat nanti perbandingan ya. Contohnya di Kristen itu ada namanya Nabi Musa. Terus? Oke. Orang Kristen mengakui itu Nabi Musa. Jadi orang Kristen itu nabinya menulis kitab. Jadi salah satu kitab yang ditulis oleh Musa itu di kitab Bilangan, Kejadian gitu. Yang saya maksud itu kalau memang teman-teman Muslim mengakui Musa itu sebagai nabi, apakah nabinya si Musa ini menurut si PI, ajaran PI juga menulis kitab di Al-Quran, tertulis di Al-Quran gitu loh? Nah, ada cerita Nabi Musa juga ada. Jadi bukan cerita. Jadi kitab yang ditulis Musa itu Apa di yang kamu Al-Quran. tanya? Bingung saya. Iya, Bukan. ada. Nabi Musa ada, Nabi Daud ada. Terus apa? Iya, saya tahu itu ada. Yang saya maksud Nah, itu terus? oke. Adakah Nabi Musa di ajaran PI menulis tentang kitab? Kalau ada, sebutkan dulu. Nanti berkutulus, berkutanya Ustadzku di sini, gitu loh. Tapi di dalam Al-Quran. Adakah Nabi Musa itu menulis kitab kayak gitu? Di dalam Al-Quran yang dipelajari, yang diterapkan, yang diajarkan, gitu loh. Iya, kalaunya di dalam Al-Quran Nabi Musa ada, dia dikirimkan Taurat. Tuh, diwahyukan Taurat kepada Nabi Musa. Sehingga dia tuliskan. Apa saja itu? Betul, kenapa? Apa saja? Enggak, biar tahu aja gitu loh. Kita kan sama-sama belajar. Ya, ada ketetapannya di Al-Maidah 32 tuh. Coba saya ini ya. Saya buka dulu Al-Maidah 32. Bentar. Nah, iklan. Bentar ya. Al-Maidah, kita buka Al-Quran. Sabar ya kawan-kawan.
Nah, Al-Maidah berapa Bang Bang PI? 32. Al-Maidah 32 ayat berapa? Al-Maidah 32 aja. Ini saya baca ya teman-teman. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Atau oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum untuk Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi memang ada aturan yang dicatatkan oleh Nabi Musa. Ini salah satunya dijelaskan oleh Tuhan. Baik. Nah, gitu. Di Al-Maidah 32 tadi Bang PI ya. Iya. Oke, baiklah. Oke. Ada. Saya rasa itu aja untuk malam ini, besok lagi saya naik. Saya mau tanya boleh nggak? Oh, silakan Bang. Sepanjang sepengetahuan saya jawab jika ya dong, saya kan sebagai orang kan nggak bisa berbohong dalam 3 hal perkara. Ada. Iya, silakan. Tapi memang Kristen itu tidak bisa berbohong dalam 3 hal, tapi semua hal memang. Salah. Iya, Kristen itu bukan cuma 3 hal berbohongnya, tapi semua hal gitu. Jangan training PI. Bentar ya, saya cari dulu. Roma, bentar ya, lupa saya. Bentar. Oh Yesus, Yang sulit apa yang gampang? enggak, ini kitab Paulus yang saya tanyakan masalahnya. Paulus. Oh, masalah Paulus lagi. Astaga. Kontra kali kalian terhadap Paulus itu. Iya, masalahnya kok masalah Paulus. Roma berapa ya? Sebentar. Apakah Paulus tentang yang berjalan, yang menjumpai Yesus di tepi pantai itu, atau yang bagaimana? Bukan. Ada saya yang janggal. Sebentar ya. Roma berapa ya? Lupa saya, serius. Bentar. Roma. Udahlah, yang susah-susah adalah buatlah. Mana tahu bisa ku jawab. Kalau Paulus terlalu gampang itu nanti. Wah, masa? Iya. Yakin? Yang susah-susah Ya aja udah. lah. Kalau kamu mau yang susah ya. Yohanes menuliskan pada mulanya adalah firman. Ya. Yes. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Yes. Ini Yohanes dapat dari mana? Yohanes dapat dari mana? Yohanes itu dapatnya kumpulan kitab yang terdahulu. Di mana? Ayo, Yohanes itu Bang PI. Sulit kan? Bukan. Yohanes itu adalah nabi. Nabi? Sejak kapan Yohanes jadi nabi? Sejak kapan dia jadi nabi? Hah? Bingung sendiri dia. Bukan Roma 7 nomor 3, teman-teman. Lupa saya. Halo? Iya, halo. Ini suaranya Dari mana Yohanes dapat? Tunggu. Ayo. Biar saya naik dulu. Dari Bang. mana Yohanes dapat?
suara suara Bang PI nggak jelas, biar aku naik dulu ya. Halo? Ya, halo. Oh ya, oke. Oke, oke, oke. Hmm. Ah, macam mana tadi Bang PI? Gimana tadi ceritanya lah? Kita ulangi lagi. Ya iya, Yohanes itu dapat dari mana perkataan itu? Yohanes itu Pada dapat mula dari mana? pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama kan kayak gitu, ya. Dengan Allah itu dari mana? Waduh, ini belum sampai ke sana pelajaranku ini. Susah kan? Sebenarnya Ah, aku nggak ah, berani menjawab itu Bang PI. udah, Nanti udah kamu nggak akan mampu jawab itu. Saya ganti. ya, Ya, saya tahu ukuran kamu. ya Udah kamu betul. buka aja Roma 14 nomor 9. Aku baru naik ke atas Bang PI, nggak Nah, bawa ya kita. sudah, Kak. Baik, sekarang saya tampilkan, Anda baca. Boleh? Oke, silakan. Hmm. Sebab silau dia Bang PI, nggak nampak. Bacakan aja lah. Silau. Nih, sebab Nah, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. pertanyaannya, Hmm. apakah betul syarat jadi Tuhan harus mati dulu? Hmm? Pertanyaannya itu udah salah Bang PI. Lah, ini kan sebab untuk itulah Kristus telah mati. Kalau Kristusnya kagak mati, batal Bukan dong begitu. jadi Tuhan gitu. Bukan. Ah, Pertanyaan Bang PI itu udah salah. lah, Jadi yang saya dia tanyakan, yang saya tanyakan, apakah syarat jadi Tuhan itu mati dulu gitu? bukan itu Bang PI. Baca Hah? ke konteksnya ke atas dulu, kita baca 3 ayat lagi. Nanti biar Lah, jelas nanti apa tujuan ayat itu. lah kamu aja nggak bawa kitabmu. Iya. 3 ayat ke atas, tiga Oke, oke, tiga oke. atas, 3 ayat Iya, gimana? Nggak ada ini, nggak ada sambungannya. ada di atasnya itu. Nanti 2 ayat lagi di atasnya itu baru kita sambung ke bawah. Nanti dapat nanti itu nanti Nih, tujuan. baik saya bacakan. Nih, sebab tidak ada seorang pun di antara kita hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab Ya, jika sebab kita hidup untuk Tuhan, dan jika ya, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik ya, hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab iya. untuk Ini, itulah Kristus telah iya, mati dan iya. hidup kembali. Kan kayak Nah, gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah syarat jadi Tuhan itu harus mati dulu? bukan. Pertanyaannya bukan Hah? begitu, Bang. Pertanyaan bukan begitu, Bang Pai. Itu pertanyaan Hmm? salah, dari konteks itu pertanyaan salah. Nah, kenapa salah? Pertanyaan Bang PI, dari konteks ayat yang kita baca tadi, pertanyaannya bukan tentang syarat di situ. Hmm. Jadi pertanyaan Bang PI itu sudah salah di situ, Bang PI. Lah, Seharusnya coba untuk gini, apa Bang. kita. Coba Hmm, gini. Kalau dia tidak mati, batal nggak dia jadi Tuhan? itu bercerita tentang penebusan manusia yang jatuh ke Hmm. dalam dosa. Itu bercerita tentang itu, Bang PI. Bukan syarat di situ. Iya. Kalau dia tidak mati, apakah dia batal Iya. jadi Tuhan? Ya betul. Kalau Batal. Bang PI, Kayak gimana? ya Bang PI, dengar dulu Bang PI. Hmm. Bang PI, ya monitor Nih, Bang PI. coba lihat supaya ia menjadi Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya apa? Supaya jadi Tuhan tuh katanya. Jadi Nah, begini Bang PI. kalau Bang PI, kalau Yesusnya tidak mati, berarti batal jadi Tuhan gitu. bukan. Bang PI,
itu bercerita tentang penebusan manusia, penebusan dosa di situ Bang PI. Hah? Jadi pertanyaan Bang PI, apakah syarat jadi Tuhan harus mati? Itu pernyataan Hmm. yang keliru. Jadi seharusnya ayat itu, kalaupun dibuat suatu pertanyaan, pertanyaannya begini, untuk apakah kita hidup atau untuk apa kita mati? Kira-kira begitu. Jadi kalau Lah, pertanyaan ini Bang PI, kalau seandainya Yesus itu, firman itu tidak mati, maka kita sama dengan seperti Bang PI, Kristen sama dengan Bang bukan PI. jawaban itu, Bang. Bukan jawaban. Di situ Iya, Yesus, sebab kata Paulus, sebab itulah Yesus itu mati, iya lalu memang hidup harus. kembali Iya, supaya jadi Tuhan. Ah, iya. gitu kata Paulus, supaya jadi Tuhan, dia mati lalu hidup supaya jadi Tuhan. Pertanyaan saya, kalau dia tidak mati, berarti batal jadi Tuhan gitu. Bukan batal. Dia memang harus Hah? mati, Bang PI. Dia memang harus Lah, menebus dosa dengan. pertanyaan saya bukan bukan untuk menebus dosa atau apa. Yang Hmm, saya tanyakan, kalau dia tidak mati, berarti batal jadi Tuhan gitu. kalau dia tidak mati, berarti kita masih dibelenggu oleh dosa. Berarti sama Kristen dengan Islam. Enggak Kristen namanya. Nah, ini ya teman-teman ya, lihat ya, supaya ia menjadi Tuhan. Ah, jadi supaya jadi Tuhan tuh mati dulu lalu hidup kembali. Pertanyaan saya, kalau dia kagak mati berarti batal dong dia jadi Tuhan, kan gitu. Ah, ah. Bang PI ini Betul gak? memelintir-melintir bahasanya Lah, udah seperti lalu Edis dari itu yang mana lalu. saya mempelintir? Nggak ada saya mempelintir. Ini saya bertanya samamu. Kalau Yesus itu tidak mati, berarti dia batal jadi Tuhan. Betul nggak? Karena syarat jadi Tuhan, kata Paulus, supaya jadi Tuhan, dia mati dulu, lalu hidup. Memang dia mati dulu, tapi bukan itu Oh, syarat. ah, Itu ka- bukan syarat. Dia memang harus menebus menjalani itu bukan syarat. hmm, gimana? PI, Bang PI, Kristus itu harus mati, bukan syarat itu. Ya, Harus mati bukan syarat, harus mati. itu Pertanyaannya, memang kalau kita harus mati. kalau dia tidak mati gimana? Harus mati. Memang karena dia memang harus mati untuk menebus dosa manusia loh Bang PI. Harus mati. Bagaimanapun dibuat memang harus mati. Kenapa? Kenapa dia? Pertanyaannya begini, kenapa dia mati? Seharusnya Bang PI nanya gitu. Enggak. Yang saya pertanyakan, kalau dia Eh, tidak mati, berarti dia batal jadi Tuhan gitu. Karena apa? Di sini dikatakan supaya menjadi Tuhan. Supaya pemahaman kita. jadi Tuhan, mati dulu, baru hidup. Supaya jadi Tuhan, supaya jadi Tuhan. Jadi, jadi, jadi Ah, pertanyaan Bang PI, syarat jadi Tuhan harus mati kan begitu pertanyaan Bang PI kan? lah, Paulus yang ngomong. Kayak gimana? Ya gimana Bang PI, jawaban saya Bang PI nggak terima. Lalu ini nggak ada titik temunya. Makanya kan pelin-pelan gitu, membingungkan. Sebenarnya nggak ajaran Kristen itu nggak membingungkan Bang PI, Oh, nggak membingungkan cuma karena Bang PI memutarbalikkan bahasa seolah-olah jadi Tuhan itu harus syarat jadi Tuhan harus mati dulu. Sementara di konteks itu bercerita tentang penebusan gitu loh. lah, ini kan yang ngomong bukan saya, Iya, Paulus yang ngomong. iya pertanyaannya kan sudah salah tadi itu, Bang PI. Bukan begitu pertanyaannya. Di konteks itu kan hak mati. Kan begitu. Jadi seharusnya pertanyaan itu untuk apa kita mati? Untuk apa kita hidup? Seharusnya pertanyaan itu seputaran itu, bukan dibaliknya itu. Gitu loh. Ah, pusing kan kamu jawabnya? Bukan pusing. Hah? Gimana kalau dia tidak mati? Berarti batal jadi Tuhan, betul nggak? Itu sama dengan begini, Bang PI.
bertanya, bagaimana kalau dia Lah, tidak jadi kalau terima? kalau saya mau nanya kan suka-suka lah, suka-suka saya mau nanya kayak gimana. Karena begini Bang PI, karena di ajaran Kristen itu nggak ada istilah kalau-kalau Bang PI. Sama Ah, seperti di ajaran Muslim. Di ajaran Muslim pun tidak ada andai-andai. Di ajaran Muslim, di ajaran Islam nggak ada andai-andai atau kalau-kalau. Kan begitu. kalau kalau di kitab kamu ini ada kira-kira. Bagaimana? Kalau di kitab kamu, di Bible kamu ada kira-kira. Mungkin kalau ada pun itu secara letter X di situ, ya mungkin itu salah salah pengertian tapi tidak mengurangi makna. Begitu loh. Ya kan Paham? mau kayak gimana teman-teman saya bertanya. Kata Paulus supaya jadi Tuhan, dia mati dulu lalu bangkit. Ah, pertanyaannya kalau dia tidak mati berarti batal dong jadi Tuhan. Kan gitu. Itu pertanyaan Itu konyol. Paulus yang ngomong. Iya, betul. Itu memang surat dari Paulus. Nah, Ah, yang ditulis oleh Roma. Cuma kalau dipelintirkan dengan pertanyaan di luar konteks ya memang agak rancu memang itu. lah, rancu kan memang supaya jadi Tuhan artinya ada syarat supaya jadi Tuhan. Nah, Kan ini gitu. seperti itu yang salah Bang PI. Ah, ah, Oke? gimana? Framing seperti itu teman-teman itu yang salah Bukan, bahwasannya. bukan framing ini. Tertulis di kitabmu. Ya, bantahlah kitabmu sendiri. Ya, Yang lain di sana Bang PI nanti satu-satu ya. Satu eh, pertanyaan lagi tanya nanti saya akan bertanya lagi. udahlah, udah cukup saya nanya. Ya, itu aja. Nggak ada jawaban yang jelas. Soalnya kawan Kristen yang di bawah juga mau naik gitu. Emang ada Oh, pertanyaan lagi? sebenarnya ada, cuma nanti lama besok-besok lah aku naik lagi Bang PI kita diskusi Iya, lagi. ya, ya dikasih juga lah waktu kawan-kawan Kristen yang mau diskusi Baik, dengan baik, saya di baik. bawah yang antri itu. Ya, Oke, oke. baik teman-teman yang di bawah ya. Mohon maaf teman-teman Muslim yang di bawah. Oke, Hmm, saya turun dulu. Terima oke. kasih PI, Bang PI. Oke, selamat malam. Shalom. Shalom. Hmm, 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 hmm. Ya, gimana teman-teman? Kalaunya nggak mati kan batal tuh ya jadi Tuhannya. Jadi harus mati dulu supaya jadi Tuhan katanya. Kan gitu. Ah, ada.